Selamat malam Reno Zalawi. Ya, selamat malam. Sehat Ren? Enggak, itu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini pelan banget. Taufik Kasyaf gimana nih? Ini pelan banget. Iya. Oh karena ada baby ya, lagi tidur ya. Iya. Oke. Baby lagi tidur. Saya akalin deh Positioning. dari sini saya naikin potensinya. Masih Oke. hafal kan mixer apa aja? Udah lupa dikit. Oke Ren, apa nih cerita malam hari ini? Tadi sempat kita dengerin katanya waktu bertugas ya di kereta api. Boleh deh dimulai ceritanya. Ya, betul. Oke, jadi ini berapa hari yang lalu ya berarti ya? Sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu gitu. Kejadian jam 8 malam kalau nggak salah. Ini boleh nyebutin nama daerahnya nggak sih? Boleh nggak masalah. Kan kalau misal kereta tuh kan jalan ya, nggak satu titik ya. Iya betul. Jadi waktu itu kan di daerah Pekalongan lah. Di daerah Pekalongan kita kan ada salah satu stasiun yang berhenti nih. Nah kita kan bertugas kan berdua. Jadi satu masinis, satu asisten masinis gitu. Just like pilot co-pilot. Terus setelah itu ternyata si temanku itu dia menggunakan waktu berhenti itu untuk ke belakang gitu, untuk buang hajat gitu. Sudah selesai, dia kembali ke kabin itu tapi dengan apa ya, dengan gerak-gerik yang ya mungkin bisa aku bilang cukup berbeda dari yang biasanya kan, karena kita kan hafal ya pasti satu sama lain. Mukanya lebih tegang, terus nggak terlalu banyak komunikasi, even waktu berhenti. Kalau waktu jalan kita akan selalu selalu melaksanakan SOP gitu. Tapi ketika jalan pun juga melaksanakan SOP-nya dengan ya tidak biasa gitu, kayak lebih kaku, lebih tegang gitu. Ya aku di dalam kabin ya tidak merasakan apa-apa sebenarnya. Tidak ada curiga sama sekali ada hal yang aneh gitu. Akhirnya kita tetap jalan, aku tetap tidak ada curiga sama sekali gitu. Sampai kan kalau misalkan kereta api utara itu kan lewat itu kan lewat laut itulah. Kalau misalkan kamu kan sering juga. Nah, di daerah mana ya mungkin ya? Daerah Kendal. Oh bukan, udah masuk Kendal. Bukan. Oh, Bojonegoro kan di sebelah timur. Ini belum sampai Kendal lah. Sebelum itu, yang daerah pantai itu lah. Mungkin kalau Taufik juga ngerti, kerabat Imelda juga ngerti. Nah, daerah situ dia sudah mulai seperti biasanya lagi. Nah, setelah itu dia setelah dinas lebih tepatnya, dia ngasih tahu ke aku bahwa di dalam kabin itu tadi ada yang ikut dari Pekalongan sampai ke daerah yang pantai itu gitu. Cuman dia aja yang lihat katanya. Di kabin itu berarti di ini ya, di lokomotifnya itu ya? Iya betul, di lokomotif. Tapi aku sendiri personal nggak ngerasain apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Cuman memang dia aja mungkin yang lebih sensitif atau gimana, nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas seperti itu. Setelah dia cerita bahwa setelah dia buang hajat ke belakang itu, dia ada yang manggil. Menurut cerita dia adalah sosok nenek-nenek tapi cantik gitu, ikut naik dan dia ya kayak mungkin lebih hati-hati, makanya gerak-geriknya agak berbeda gitu. Terus setelah itu berarti memang dari Pekalongannya, dan di daerah tersebut memang banyak cerita yang berbau mistis di situ dari senior yang sudah lama berdinas.
di daerah situ memang daerah yang banyak ceritanya gitu. Sosok nenek-nenek yang ikut dari daerah Pekalongan gitu. Tapi waktu di Pekalongan itu berarti stasiun juga ya, Ren? Iya, stasiun juga di daerah Pekalongan itu waktu itu berhenti. Ya memang berhenti terus dan kita biasanya waktu berhenti itu digunakan untuk ya seperti buang hajat dan lain sebagainya gitu. Ya jadi seperti itu. Tapi secara dari sisi aku sendiri nggak ada perasaan apa-apa pun, nggak ada hawa-hawa yang masuk gitu loh. Itu waktu itu kereta jalan malam kah? Malam jam 8. Jam 8 malam. Dan setelah itu kita jalan 40 menit. Jalan 40 menit terus temanku setelah dinas itu dia cerita 40 menit setelah berangkat dari Pekalongan itu si nenek-nenek itu turun di sebuah jembatan yang memang dulu itu bekas jalan kereta api juga. Kalau Taufik dan kerabat Imelda itu kan dulu jalur kereta apinya kan lebih mepet ke pantai ya. Oh, I see. Sekarang kan dulu kan sudah nggak terlalu di kurang lebih di lokasi tersebut yang dulu bekasnya jalur kereta api di situ. Krengseng gitu. Bukan ya, Ren? Daerah Krengseng bukan deh? Geringsing, Krengseng. Sekitar daerah situ. Sekitar daerah situ. Tapi belum sampai. Belum sampai situ. Dan di situ kan kita setelah lewat yang daerah Krengseng itu kan memang sudah full memang hutan lah, dekat sama bibir pantai dan lain sebagainya. Jadi memang banyak cerita-cerita yang cerita-cerita mistis yang ada gitu. Sepanjang jalur itu ya? Yang nggak sepanjang jalur itu sih, yang di lokasi itu di jembatan itu biasanya teman-teman ada cerita lah. Tapi memang ya ada yang mau cerita, ada yang enggak gitu. Oke. Kalau cerita lain yang pernah diceritain sama temen di kereta api gitu ya? Nah, itu dulu aku juga pernah cerita di sini sih. Jadi di sekitar jembatan itu kan ada stasiun kecil ya. Waktu dulu sebelum jalur ganda, si jalur tunggal itu kan banyak kereta kan ada yang berhenti, ada yang nunggu kereta dari jalur sebaliknya gitu kan. Simpangan gitu-gitu ya. Dulu itu ada yang orang bisa ngelihat gitu. Dia ngewanti-wanti sama yang juniornya gitu. Dia bilang kalau berhenti jangan terlalu jauh gitu. Jadi dia sudah mematok ada di titik tertentu. Ditanya kenapa, ternyata dia si seniornya bilang nggak kenapa dia nggak mau ngasih tahu gitu. Tapi ternyata sorry agak noise. Yes, it's okay. Tapi ternyata di satu kesempatan itu berhentinya agak terlalu jauh. Nah, terus akhirnya yang si juniornya itu dimarahin, ya bukan dimarahin ya, apa ya, diingetin kok berhenti di sini sih jauhan. Ternyata di depan jalur tersebut itu ada kayak dari visualnya si senior itu dia melihat bahwa ada kayak kakek gitu, dia kayak ngerasa terusik gitu karena daerahnya mungkin dilewati sama kereta api gitu, jadiin tempat berhenti gitu. Ya sudah, kurang lebih ya kayak gitulah gitu, ceritanya sama-sama gitu. Mas Feb, kalau mau menanggapi Mas Feb, Ren udah kenal Mas Febri kan? Kalau secara tatap muka sih belum ya, Mas. Dulu saya pernah bawain headset juga, salam kenal mungkin, Mas Feb. Salam kenal buat Mas Reno ya. 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 Apa nih Mas Feb yang dilihat apa nih?
memang jalur situ ya Mas ya, jalur Kereta ya mulai dari Pekalongan itu ke sini. Memang banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang usil gitu. Yang suka ngikutin, yang suka mengganggu gitu, memang banyak sekali gitu. Karena apa ya, kayak rumahnya makhluk-makhluk tersebut kayak ditabrak ya, kayak ya istilahnya digusur lah gitu. Terus beliau pun sangat marah sebenarnya gitu. Makanya kan ya mulai dari Pekalongan itu ke sini ya. Itu banyak sekali yang jahil gitu. Ikut gitu-gitu ya. Ada yang ikut, kadang ada yang. Tapi kalau nenek cantik yang tadi disebutin sama Mas Reno ini apa nih Mas? Dia sosoknya apa sebenarnya dan tujuannya apa? Karena terkesan kayak numpang aja nih dari Pekalongan terus turun di daerah Krengseng, Batang. Ya. Ini kalau saya tarik lagi ke belakang ya Mas ya. Yang saya tahu ini ada sangkut pautnya Mas. Sama yang ada di mana tadi berhentinya? Jembatan tadi. Di daerah Weleri. Sebelum Kendal. Weleri. Ada sangkut pautnya gitu. Tapi ini udah dulu banget gitu. Ada satu barang dari yang daerah Kendal itu ya, yang Krengseng itu Mas. Iya. Ada satu barang kayak mustika gitu ya. Ada orang yang mengambil di situ terus dibawa ke Pekalongan gitu. Dan yang ada di dalam mustika itu nenek tersebut. Padahal asalnya dari Kendal tadi. Tapi sekarang posisi barangnya ada di daerah Pekalongan. Tapi ini udah sangat lama ya. Udah lama pun. Bahkan si nenek tersebut pun mengikuti nggak cuma 1-2 kali. Artinya selain di kereta yang dikemudikan sama Mas Reno ini, dia juga beberapa kali naik kereta lain. Beberapa kali mengikuti kereta lain. Ren, itu tadi ya kira-kira penjelasan dari Mas Febri ya Ren? Ya, thank you. Memang menambahkan sedikit sih juga untuk soal yang kadang-kadang ikut di dalam kabin itu juga memang betul, nggak cuma 1-2 kali, tapi untuk confirmnya dengan sosok yang sama juga belum tahu. Tapi untuk cerita kayak ada yang pernah ikut juga di kabin itu kadang-kadang ya lebih dari 1-2 kali. It's several times gitu, Bi. I see. Oke. Thank you Reno sudah gabung malam hari ini jadi penelpon pertama ya Ren. Oke, ya sama-sama. Baik Mas Febri. Thank you so much untuk Mas Febri ya untuk penjelasannya. Terima kasih. Sekedar sharing aja. Salam buat kerabat Imelda dan kerabat share yang lain juga. Sehat-sehat selalu.